Sedih sih pastinya, karena ada banyak hal yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana dan juga ada yang tertunda gitu. Aku belajar untuk lebih tenang dan lebih paham tentang kondisi aku sendiri gitu, dan aku juga belajar untuk bisa memahami dan lebih peka terhadap lingkungan aku. Sudah berapa banyak berita mengenai pandemi yang kalian baca hari ini? Berapa banyak kabar duka yang kalian dengar, kalian lihat melalui sosial media? Seberapa gelisah kalian saat ini? Indonesia sedang tidak sehat. Indonesia sedang berduka. Kita semua sedang tidak baik-baik saja. Kita semua sedang menghadapi wabah yang mendunia, yang kita tidak tahu kapan akan mereda. Sirine ambulan yang meraung di ruas jalan menjadi suara yang akrab di telinga. Dengan petugas yang beratribut lengkap di dalamnya menjadi pemandangan yang biasa bagi manusia di tiap sudut jalan dan pemukiman. Menyaksikan itu semua tentu tidaklah mudah. Di balik keteguhan hati untuk tetap keluar rumah mencari sesuap nasi, siapa yang tahu bahwa kita bergidik merinding, takut menyeruak. Ketakutan itu muncul karena membayangkan diri sendiri atau orang tercinta menjadi salah satu penumpangnya. Belum lagi berita tentang kenaikan angka korban, varian baru yang muncul, usaha yang bangkrut, karyawan kehilangan pekerjaan, harga barang menggila, serta pro kontra penanganan pandemi membuat kita terjebak pada kegelisahan. Tak berhenti di situ, lalu lalang cara pencegahan dan penanganan yang minim filter, serta belum terjamin kebenarannya semakin gencar disebar dari mulut ke mulut, sosmed ke sosmed. Ditambah lagi adanya kelompok abai yang menggampangkan keadaan, membuat pikiran kita makin carut-marut. Sangat melelahkan ya. Berusaha untuk kuat jiwa raga dalam situasi yang tidak sehat ini menjadi pencapaian hebat yang penuh tantangan. Kita akan terbiasa untuk menjaga kesehatan fisik. Namun, yang masih jarang dipahami, menjaga kesehatan dan keseimbangan mental di tengah hiruk-pikuk pandemi ini juga penting demi menunjang kesehatan fisik. Tahukah kalian, mental yang sehat dan kuat akan turut menyokong imunitas tubuh kita. Sugesti baik dan ketenangan dalam menghadapi arus informasi seputaran pandemi dapat membuat kita lebih siap dalam menghadapi situasi tak tentu ini. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempersiapkan diri atas keadaan ini? Mungkin saja kita akan merasakan kepanikan yang berlebih, sehingga menimbulkan sugesti negatif terhadap diri sendiri. Kejadian ini hanya salah satu efek instan ketidaksiapan mental kita dalam menghadapi datangnya pandemi. Jika tidak ditangani dan dibenahi dengan tepat, kepanikan itu akan berkembang menjadi rasa takut yang berlebihan. Bisa terbayang jika kita mengalami rasa takut berkepanjangan yang mengganggu, respon kita terhadap segala sesuatu cenderung negatif, bahkan menjadi momok di setiap hari. Tiap membuka mata, yang ada hanya kegelisahan dan ketakutan, lalu kadang terpancing untuk melakukan hal yang berlebihan. Selain itu, pikiran kita akan dipenuhi oleh skenario negatif yang membawa kita pada perilaku maladaptif. Pada kondisi tersebut, tanpa sadar, mental kita akan lelah secara perlahan, diiringi imunitas tubuh yang melemah, dan berujung pada kondisi fisik yang mulai jadi keluhan.
Keadaan tak tentu seperti pandemi yang kita alami saat ini memang bisa menjadi sumber stres kita dan sangat wajar dirasakan manusia ketika menghadapi satu perubahan. Sadari ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan. Maka fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan. Seleksilah informasi yang kamu dapatkan, lakukan pencegahan sesuai anjuran, dan waspadalah tanpa harus berlebihan. Bukan saatnya untuk menjadi keras kepala, tapi memperkuat tenggang rasa. Terima kasih sudah singgah di Gaya Bicara.